Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi. Wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika ya rahimin. Alhamdulillah, kembali kita dengan bahagianya, dengan senangnya menyebut alhamdulillah, ungkapan yang sangat disenangi Allah. Allah senang kalau kita menyebut alhamdulillah. Maka kita wajib menyebut alhamdulillah agar kita tidak lupa kepada Allah dan tidak lupa kepada nikmat yang diberikan Allah. Selawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Pagi ini, pagi Sabtu, kita akan coba menggarisbawahi, meng-highlight, kata orang Malaysia, orang Brunei, menggarisbawahi sorotan khutbah Jumat kemarin tentang takwa. Ayat yang diangkat dalam khutbah Jumat, nanti boleh pulang ke rumah dilihat ayat 13 surah Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini barangkali ribuan kali sudah didengar. Hampir setiap khatib yang berkhutbah menyebut ayat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Patutnya ayat ini sudah terpahat dalam pikiran kita dan melekat dan terpahat. Patutnya ayat ini ada ditulis di rumah, digantungkan di ruang tamu, di ruang makan. Bilang sama anak, nak tengok ini nak. Inna akramakum indallahi atqakum. Ajar anak itu. Ayatnya inna akramakum indallahi atqakum. 4 kata saja. 4 kalimat saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau makna literalnya, makna letterlek, makna katawi berkata, yang paling mulia di sisi Allah, kalian ini, pada sisi Allah, insan yang paling mulia, yang bagus kualitas takwanya. Patokannya takwa. Maka takwa ini termasuk rukun khutbah Jumat. Setiap hari mendengar, setiap khutbah, setiap Jumat mendengar takwa, 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 takwa. Oke. Kalau kita lihat di awal Al-Baqarah. Di awal Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin, orang yang bertakwa. Subhanallah. Kalau kita lihat ayat yang dibaca tadi dalam salat surah Az-Zariyat, di sana juga innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ahli takwa itu akan berada dalam jannah. Dan dalam jannah itu banyak sungai minuman. Di sini disebut beberapa sifat ahli takwa. Ada ayat lain juga dalam catatan ulama, takwa ini disebut dalam Quran sebanyak 258 kali. Takwa diulang-ulang, sebutannya disebut berulang kali sebanyak 258, katanya berbentuk kata kerjaan verb 128, berbentuk nomina al-isim 76. Jumlahnya 258 kali. Termasuk tadi di awal surah Al-Baqarah. Subhanallah. Dalam surah Az-Zariyat
yang kita nikmati dalam sholat tadi kita baca dari ayat 7 kira-kira sampai ayat 30. Di sini disebutkan beberapa sifat utama ahlut taqwa. Kita kalau ingin bertakwa, kita mesti tahu sifat-sifat ahlut taqwa yang disebut dalam Quran. Macam mana orang itu bertakwa kalau dia tak tahu? Tidak mungkin. Takwa itu artinya paling kurang ada dua. Pertama menjaga, mengawasi. Pernah seorang sahabat, Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat yang dianggapnya lebih alim darinya tentang Al-Quran, ditanyanya, takwa itu macam mana katanya. Umar menanya ke sahabat yang tahu tentang Al-Quran, menanya tentang takwa itu macam mana. Katanya, pernahkah Anda berjalan di tempat yang banyak duri? Takut terpijak, takut tersenggol, takut terkena? Ya pernah. Macam mana? Saya awasi. Jangan terpijak, jangan terkena, jangan terluka oleh duri tadi. Begitulah takwa katanya. Takwa itu macam kita berjalan, di atas jalan. Banyak di situ yang tak patut terpijak, tersentuh. Nah, takwa juga. Takwa itu katanya banyak yang tak patut dilihat. Nah, apalagi di era sekarang, era digital, era globalisasi yang kemurkaan Allah main global. Subhanallah. Orang bertakwa dia takut. Diawasinya. Jadi salah satu makna takwa itu mengawasi, menjaga. Ada juga makna takut. Nah, takut itu ada juga makna takut. Takut dan menjaga. Menjaga aturan Allah. Takut pada larangan Allah. Maka ulama membuat definisi takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan katanya. Itu terlalu umum ya. Menjauhi larangan, melaksanakan perintah. Jadi dalam surah Zariyat ini, kita coba lihatnya ya, halaman 521, nanti pulang ke rumah bisa dilihat. Sifat ahlu taqwa, pertama muhsinin. Orangnya suka berbuat baik. Suka menabur kebaikan. Baik dan berbuat baik. Bukan dia saja yang baik, dia ingin orang lain baik. Suka menyemai kebaikan. Kemudian itu ayat 16. Ayat 17. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Malam hari bertahajud. Sebelum ke masjid, azan dia dengar, azan dia sahut, azan dia penuhi. Kalau tidak memenuhi azan, dah kurang sifat takwa sama dia. Nak melihat insan yang bertakwa, komunitas yang bertakwa, lihat zaman Nabi. Nabi memanggil orang yang tak datang sholat subuh, diceknya, di absennya. Nak melihat insan yang bertakwa, komunitas yang bertakwa, pemimpin yang bertakwa, jemaah yang bertakwa, rakyat yang bertakwa. Lihat di zaman Nabi. Lihat di zaman awal, di zaman era keagungan Islam. Mungkinkah dia tidur di rumah, dia harus bertakwa ke azan? Enggak mungkin. Karena ada ayat lain, nanti hadis lain, yang malas ke masjid itu sholat berjemaah. Ada pula kategori manusianya. Kalau Bapak rajin melihat di internet, coba lihat di internet 50 tanda munafik. Banyak Pak di internet. 50 tanda munafik. Satu di antaranya malas sholat berjamaah. Lihat nanti Pak, wajib Bapak lihat. Malas sholat sunat. Sholatnya mau cepat. Emergensi sholatnya. Darurat. Nggak mau bertenang.
Kalau guru dulu di Purba bilang sholat apa? Batu ayam kan, macam ayam, matu makanan. Nakrus salah dalam hadis. Jadi cantik sekali yang diangkat dalam khutbah Jumat kemarin. Nomor 17 tadi, ayat 17, orangnya bertahajud di malam hari. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ada agenda tahajud. Tidak mungkin tak tahajud. Ayat ke-18, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada agenda istighfar sebelum ke masjid. Sesudah tahajud, waktu tahajud, ada agenda istighfarnya. Pernah sahabat menanya Nabi Muhammad SAW, macam mana baiknya beristighfar? Kata Rasulullah, bacalah, Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kadang jumpa jemaah ditanya, Bapak istighfar macam mana? Astaghfirullahaladzim. Bedanya dengan Allah maghfir lana, kalau Allah maghfir lana itu menyeluruh. Bapak niatkan untuk diri, untuk istri, untuk anak, untuk ahli keluarga, untuk ayah ibu, untuk family, untuk umat. Masuk di dalam Allah maghfir lana. Kalau Bapak baca, Astaghfirullahaladzim. Itu Bapak sendiri saja. Istri tidak dapat. Kalau ibu yang baca, ibu yang dapat. Suami tidak dapat. Anak yang baca, anak saja. Ayah ibunya tidak dapat. Cuma Rasulullah waktu ditanya, macam mana baiknya beristighfar? Kaifa nastaghfiru ya Rasulullah? Macam mana sebaiknya beristighfar? Kata Nabi Rasulullah SAW, qulu, sebutlah, bacalah, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Orang beriman ada agenda istighfar di waktu sahur. Ayat 18 surah Az-Zariyat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini sifat-sifat ahlu taqwa, Pak ya. Nah, di sini sifat taqwa diterangkan dari ayat 15 sampai nanti ayat 23. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dikira 9 ayat. Ada agenda istighfar di waktu sahur. Tahajud iya. Sesaat sebelum dia ke masjid, sesaat sebelum azan berkumandang, dia beristighfar. Karena waktu itu pintu langit terbuka. Keampunan diberi Allah. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, kata Allah. Siapa yang ingin beristighfar waktu ini, beristighfarlah. Dosanya akan diampuni. Jadi tahajud ayat 17, ayat 18 tentang istighfar. Yang ke-19 ayat tentang wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Orangnya pemurah. Tentang harta benda, pemurah orangnya. Rajin berinfak. Kemudian wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Pagi-pagi nampak matahari terbit, nampak angin bertiup, nampak hujan turun, malam-malam nampak bulan bintang dan sebagainya. Dia ingat Allah waktu melihat alam tak kembang menjadi buruk. Kata orang Sumbar. Orang Sumbar apa? Alam tak kembang jadi buruk. Berguru dari alam. Disebutkan ayat berapa tadi? Ayat 20. Kemudian ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dia melihat dirinya. Kebesaran Allah yang pada dirinya. Organ-organnya, peralatannya yang ada dalam dirinya, kesehatannya, hidupnya, pernapasannya, jantungnya, buah pinggangnya, kalbunya, darahnya, uratnya, tulangnya. Dalam hadis katanya jumlah tulang manusia ini kalau dibuka satu-satu, luasnya ini
katanya 360. Nah, dan tulang kita ini minta dibayar setiap hari. Ibarat pajak, dia minta pajak dia. Nah, dalam hadis, kalau bapak mau sholat duha 2 rakaat saja, dah lunas utang untuk membayar tuntutan sendi-sendi badan, tulang sendi. Sebut dalam hadis, jumlahnya 360. Dan setiap sendi itu minta dibayar. Ini bayarnya untuk bapak juga, untuk yang punya badan. Kalau bapak bertasbih, 360, subhanallah, 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 lunas. Baca alhamdulillah 30, lunas. Baca la ilaha 30, 360, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lunas. Baca Quran, baca apa saja, istighfar, salawat, satu ruas, satu buku, satu bayar. Mau lunas sekaligus dalam hadis, tidak dikira lagi sudah lunas bayarannya, salat duha 2 rakaat selesai. Subhanallah, dapat pahala dan utang terbayar, tuntutan tulang sendi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, kenapa tidak kalian pikirkan berapa banyak tulang sendi dan apa permintaannya? Wa fis sama'i rizqukum. Rezeki kalian sudah ditentukan pada sisi Allah. Datangnya rezeki dari langit. Dibilangnya di sini. Yang jelasnya, sifat orang bertakwa itu sholat tahajud, istighfar di waktu sahur, berinfak, mau bersedekah, kemudian mau melihat kejadian ciptaan Allah, fenomena alam, untuk menambahkan imannya kepada Allah. Berpikir dia, oksigen yang dia hirup, air yang dia minum. Dalam surah Waqiah ditanya, kenapa anda kalian pikirkan air yang kalian minum itu, katanya. Dalam surah Al-Waqiah, siapa yang menurunkannya dari langit, katanya. Kamukah atau kami? Subhanallah. Tengok surah Al-Waqiah, afara'aitum al-ma'alladzina afara'aitum al-ma'alladzi tashrabun. Kamu tidak perhatikan air yang kamu minum itu? Air itu datangnya dari langit. A'antum anzaltumu, kamukah yang menurunkannya dari langit, dari awan? Am nahnu, ataukah kami? Sebelumnya tentang makanan, tentang minuman, tentang nikmat api. Ada berapa nikmat pokok dalam surah Al-Waqiah? Subhanallah, subhanallah. Jadi tentang salat berjamaah disebut dalam ayat lain, disebut dalam hadis lain. Di sini mana tidak disebutkan, disebut. Tidak mungkin orang bertakwa itu tidak salat berjamaah. Kalau dia tak datang sekali dua, tak boleh ya. Tapi kalau hari ini tak ada, besok tak ada, lusa tak ada, seminggu tak ada, sebulan tak ada, 2 bulan tak ada. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau kita baca tafsir, orang yang berterusan tak datang sholat berjamaah. Ini fatwa Imam Syafi'i ya. Berterusan tak datang dan tak ada alasan. Pertama, kata Imam Syafi'i, saya sangat tidak setuju sifatnya itu. Yang kedua, katanya harus dijatuhkan hukuman tertentu. Kalau hukum syariat itu dijalankan, mesti dihukum. Itu terpulang kepada kebijaksanaan pemerintah. Ada disebutkan dalam tafsir Imam Qurtubi, waktu menguraikan ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat nomor 43. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa atuz zakah,
laksanakanlah zakat, warka'u ma'ar raki'ina. Warka'u ma'ar raki'in ini menurut ulama perintah sholat berjamaah. Kita belum pernah bicara secara terperinci lagi Pak ya. Mungkin nanti kita akan bicara tentang pentingnya sholat berjamaah. Imam Syafi'i dalam mentafsirkan ayat 43 surah Al-Baqarah, warka'u ma'ar raki'in, kalau orang berterusan tak datang sholat, berterusan tak datang berterusan, mesti dikenakan hukuman tertentu. Ini bahasa yang bilang ya. Yang bilang Imam Syafi'i dalam tafsir Al-Imam Qurtubi namanya. Tafsir itu 20 jilid. 20 volume, 20 volume. Tafsir itu tentang hukum. Namanya pun Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tafsir yang lengkap tentang hukum-hukum Al-Quran. Jadi itu saja dulu ya tentang beberapa sifat takwa yang kita dengar dalam sholat tadi, dibaca dalam surat Al-Zariyat. Pertama, dia orangnya suka berbuat baik. Yang kedua, ada tahajud. Yang ketiga, ada istighfar di waktu sahur. Yang keempat, mau berinfak, mau menyumbang untuk agama Allah, untuk umat. Yang kelima, memikirkan ciptaan Allah pada dirinya. Yang keenam, alam tak kembang jadi guru, melihat bumi ciptaan Allah ini. Bumi ini dibandingkan dengan matahari ibarat kelereng dengan bola. Kalau kita bandingkan lah, bumi dengan matahari ibarat kelereng. Tak silap bahasa Inggrisnya mebel, bahasa Malaysianya buli. Ibarat kelereng itulah bumi, bola itulah matahari. Macam mana Allah mengaturnya, perjalanannya, peredarannya. Daripada pergerakan, perjalanan, perputaran tadi, ada siang dan malam, ada jam, ada waktu subuh, ada waktu zuhur. Dan waktu itu tak terlambat. Tak pernah kita pikirkan. Kita tuh berada di kulit bumi. Macam kaki kita ke atas, kepala ke bawah. Tapi tidak terasa. Panjang lagi ceritanya nanti ini. Kalau kita bicara tentang ilmu falak, astronomi, kita bisa bicara nanti. Khusus untuk mengetahui alam tak kembang jadi bulu, kata orang Sumbar. Kita belajar daripada alam yang terbentang luas ini. Kenapa kita tidak pikirkan pagi hari, sore hari, malam hari, dini hari, tengah malam, tengah hari? Kita berada di bumi yang dijadikan, dikendalikan, diurus oleh Allah yang kita sebut Rabbul Alamin, yang mengurus alam ini. Tapi tak ingat, yang ngasih nyawa Allah, yang ngasih tenaga Allah, yang ngasih akal Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih hidup Allah. Kalau mati, innalillah, kita kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Innalillah, kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Tapi dipanggil datang ke rumahnya. Mana orangnya? Mana orang yang mau datang ke rumah Allah untuk Allah memanggilnya? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.